Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jagat Kelana. Selama pecinta bonsai kelapa, kali ini kita akan melakukan makeover bonsai kelapa yang hampir sempurna. Pecah daunnya, kita akan membuat bonsai kelapa ini menjadi lebih baik, lebih cantik, dan lebih indah untuk kita nikmati nantinya, teman-teman. Kita akan melakukan program daun mekar pada bonsai kelapa ini. Simak sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya para pecinta bonsai kelapa pemula. Jangan skip, tonton sepenuhnya. Ini dia video selengkapnya. Oke teman-teman semuanya, seperti biasanya subscribe bagi yang belum subscribe. Ingat, subscribe itu gratis teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya tentunya. Ini dia penampilan bonsai kelapa gading kuning yang akan kita lakukan makeover. Jadi tetap kita sampaikan ya, atau kita tetap tampilkan penampilan bonsai kelapa sebelum kita lakukan makeover, supaya nanti kita bisa bandingkan setelah kita lakukan makeover nantinya, teman-teman, before dan afternya, supaya terlihat lebih nyata tentunya, teman-teman. Ini dia bonsai kelapa gading kuning yang sebelumnya kita programkan daun mencengkram atau biasa dibilang akar gurita ya, tapi tidak sempurna. Kali ini kita akan melakukan makeover untuk menata daunnya, teman-teman, supaya lebih rapi, bersih, indah, dan enak untuk kita nikmati. Ini dia, kita lakukan running daun dulu. Kita pruning daun atau pangkas daun, daun-daun yang tidak sehat, tidak enak untuk kita nikmati. Kita lihat, kita pruning supaya lebih rapi saja, teman-teman. Kita kita gunting, kita rapikan semuanya di titik-titik yang boleh dibilang acak-acakan acak-acakan. Jadi kita rapikan supaya lebih bersih, lebih rapi maksudnya. Dan kemudian kita lakukan proses penyayatan pelepah. Seperti biasanya kita sayat dari ujung pelepah sampai ke pangkal pelepah. Kita juga bersihkan ya untuk bonggolnya supaya lebih rapi dan lebih bersih. Kita sedikit percepat untuk proses penyayatan pelepah daun ini, teman-teman. Seperti dengan video-video sebelumnya, hampir sama atau samalah ya proses penyayatan semacam ini. Bagi teman-teman yang belum mengikuti, yang sebelumnya belum tahu, kita lakukan proses penyayatan dari ujung pelepah sampai ke pangkal pelepah. Kita bersihkan, kita rapikan, tetap dengan kehati-hatian supaya nanti pada saat proses penyayatan si pisau itu tidak sampai melukai pelepah bagian dalam, teman-teman, supaya pelepahnya itu tetap rapi, bersih, dan enak untuk kita nikmati. Apabila ada sayatan-sayatan yang tidak tepat ya, tidak pas dan menggores pelepah yang bagian dalam, itu memang agak sedikit mengganggu tampilannya, teman-teman. Jadi intinya kita sayat dari ujung daun, ujung pelepah maksudnya, sampai ke pangkal pelepah, dari kiri ke kanan kita bolak-balik sampai ke pangkal pelepah. Dan seperti biasanya ya, semakin dalam pelepah yang akan kita bersihkan itu memang akan memakan waktu dan sedikit susah, atau semakin dalam pelepah yang kita akan bersihkan itu akan
akan semakin susah proses pembersihannya karena memang terhalang dengan pelepah-pelepah yang ada di depannya ya. Jadi memang agak sedikit terhalang, jadi akan lumayan merepotkan. Jadi memang butuh kehati-hatian yang ekstra supaya pelepahnya itu tidak sampai patah teman-teman. Ini kita langsung sayat semua pelepah ya sebelum kita lakukan proses selanjutnya. Ini masih sedikit susah, sedikit kita lentur-lenturkan supaya nanti proses ikatan tariknya itu akan lebih mudah teman-teman. Tentu dengan kehati-hatian tentunya ya, dengan apa yang kita lakukan supaya nanti tidak berakibat fatal sampai patah segala macam. Ini masih kita sayat, ini sayat di bagian dalam teman-teman. Memang boleh dibilang agak sedikit susah seperti yang sudah saya bilang tadi, karena pelepah di bagian dalam itu akan terhalang pelepah-pelepah yang sebelumnya yang di bagian luar. Jadi pada saat kita melakukan proses penyayatan untuk jaring penutup lapisnya itu, tapis ya, itu memang agak sedikit susah untuk kita bersihkan. Tetap dengan kehati-hatian supaya pelepah yang di dalam itu tetap aman dan tidak sampai patah teman-teman. Dan setelah kita lakukan proses penyayatan, ini bagian dalam masih kita abaikan ya, tidak kita sayat karena tunasnya juga masih sangat mudah. Kita ikat dengan pelepah yang sudah lumayan tua supaya tidak patah teman-teman. Kemudian ini saatnya kita lakukan proses untuk membentuk daun lebih mekar teman-teman. Ini kita lakukan proses ikat tarik, kita ikat di ujung pelepahnya semacam ini. Kemudian kita ikuti alur pelepah untuk tali rafianya, kita ikuti, diposisikan semacam ini di atas pelepah. Kemudian kita tarik sampai nanti ke bawah ya. Kita ikatkan untuk posisi pengikatan di bawah itu kondisional teman-teman. Boleh kita ikatkan di potnya kalau potnya memang mudah untuk tempat pengikatan, atau kita juga boleh menggunakan akar. Ini boleh dibilang gampang lah, yang penting intinya untuk tali kita ikatkan di bagian bawah teman-teman. Boleh di pot, boleh juga di akar, atau boleh di bagian apapun, yang penting untuk pengikatannya itu tidak mempersulit atau mudah saja gitu maksudnya ya. Kurang lebih semacam ini, sama dengan pelepah yang pertama. Ini kalau memang agak sedikit susah pada saat proses penarikan, pelepahnya kita lenturkan dulu ya, jangan langsung kita paksakan, kita tarik paksa, dikhawatirkan untuk akan melepas bahasanya apa ya, akan patah ya. Hati-hati tetap supaya pelepah tidak melepas atau patah. Kita pijat-pijat sedikit teman-teman ya, tetap dengan kasih sayang, tetap dengan kehati-hatian supaya pelepah itu tidak sampai melepas atau patah teman-teman. Yang ini tidak sampai ke ujung daun, cukup sampai kurang lebih di tengah-tengah, kemudian talinya kita ikat ke bawah teman-teman. Intinya sama, yang penting kita ikuti pelepahnya supaya pelepah tersebut itu melingkar dengan baik, melekuk atau melingkar ya dengan baik, tidak sampai patah dan terlihat indah tentunya.
Dan ini tinggal satu lagi teman-teman, ini tinggal satu pelepah lagi yang akan kita lakukan proses ikat tarik. Ini pelepah yang kita jadikan topangan untuk tunas terakhir, yang kalau tidak kita topang ya, kita infokan lagi untuk tunas terakhir itu pelepah bagian dalam dan bawah. Itu bagian dalam, bagian bawahnya itu masih putih, masih sangat rentan patah. Jadi kita ikatkan dengan pelepah sebelumnya yang sudah kuat, supaya tunas yang di dalam itu tidak sampai patah teman-teman. Dan ini dia, kita lakukan proses ikat tarik ya untuk pelepah terakhir. Dan tetap dengan kehati-hatian supaya tidak patah. Ini lebih hati-hati teman-teman, soalnya tunas atau pelepah yang ini itu boleh dibilang masih sedikit putih dan masih muda ya, masih rentan untuk patah. Semua proses memang membutuhkan kehati-hatian supaya tidak mengakibatkan kegagalan dan kerusakan. Akan penyesalan nantinya ya. Aduh, agak sedikit belibet ini bahasanya. Dan ini dia hasilnya teman-teman, ini dia bonsai kelapa gading kuning sudah kita lakukan makeover, dan ini dia hasilnya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya para pecinta bonsai kelapa pemula. Like, share, and subscribe masih sangat saya butuhkan untuk kemajuan channel saya ke depan. Apabila ada saran, kritikan, masukan, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Kritikan, saran, dan apapun itu masih sangat saya butuhkan ya untuk kemajuan atau penyemangat saya dalam membuat video-video selanjutnya. Terima kasih untuk supportnya selama ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan. Salam pecinta bonsai kelapa. Bye bye.